Ya, hari ini kita akan belajar mengenai sejarah akuntansi sektor publik. Jadi ini merupakan bagian dari mata kuliah akuntansi sektor publik. Nah, seperti apa sejarah akuntansi sektor publik yang perlu kita pelajari? Kita akan lihat di sini. Yang pertama kali munculnya pencatatan di sektor publik itu terjadi pada saat zaman Mesir kuno, yaitu sekitar tahun 3000 sampai 1000 sebelum Masehi. Di mana pada zaman ini muncullah yang namanya kerajaan-kerajaan dengan adanya distrik-distrik atau pemerintahan lokal dengan gubernur sebagai kepala pemerintahannya. Nah, pada saat ada pemerintahan distrik, di situ terjadi pencatatan kekayaan untuk distrik. Segala aset yang dimiliki oleh distrik itu dicatat oleh gubernur dan terdapat pemungutan pajak distrik yang harus diserahkan kepada pemerintah pusat atau kerajaannya atau pembayaran upeti kepada raja dalam bentuk pajak distrik. Nah, pada saat pemerintah distrik juga terdapat pencatatan bulanan atau laporan bulanan atas hasil pemerintahan atau hasil pengelolaan kekayaan yang ada di distriknya. Ini terjadi dari sekitar tahun 3000 sampai 1000 sebelum Masehi. Pada tahun yang sama di daerah Babilonia itu juga masih sama, memiliki sistem kerajaan seperti di Mesir, juga terjadi pencatatan keuangan, namun bedanya di Babilonia sudah ada pendapatan dan produksi. Nah, mereka bisa membuat kerajinan atau mereka bisa membuat anyaman, kemudian makanan dan sebagainya yang bisa ditukar dalam bentuk sistem barter gitu ya. Tetapi juga dicatat dalam proses keuangannya mereka. Sehingga tidak ada keuntungan dalam satuan mata uang, tapi keuntungan dalam sistem barter. Kemudian maju ke zaman Yunani klasik, yaitu tahun 1000 sampai 800 sebelum Masehi. Pada masa ini muncul negara-negara kota atau lebih sering disebut dengan nama polis, dengan dua polis yang cukup terkenal di telinga kita, yaitu Athena dan Sparta. Nah, setiap polis itu dipimpin oleh menteri, di mana menterinya itu bertugas mencatat barang dan jasa yang diterima oleh polis atau negara kota tersebut. Nah, di Yunani juga ada pencatatan pajak diberikan kepada pemerintah pusatnya atau negara utamanya. Bergeser lagi ke zaman Masehi. Kalau tadi sebelum Masehi, sekarang di zaman Masehi, pada abad ke-1 sampai abad ke-5, lebih tepatnya di pemerintahan kota Roma, ya, sudah ada pencatatan akuntansi untuk pemungutan pajak pemerintah. Ya. Di sini juga terjadi pencatatan transaksi perdagangan pertama kali, lebih tepatnya di kota Genoa, yang menjadi cikal bakal berdirinya akuntansi, yaitu Luca Pacioli, yang mungkin di teori akuntansi kita kenal sebagai Bapak Akuntansi. Nah, pada tanggal 1 Masehi pun di sini sebagai kemunculan gereja kalau di Roma ya. Dengan adanya kemunculan gereja, di situ juga dilengkapi munculnya catatan administrasi gereja. Sehingga bisa kita kategorikan akuntansi publik sudah cukup berkembang di era Romawi ya, tahun 1 di abad ke-1 sampai abad ke-5 Masehi. Melompat agak jauh ke abad 15 sampai abad 20 ya, ada pergeseran dari revolusi industri. Nah, ini terjadinya di Inggris ya. Di abad ke-15 atau 15 Masehi, di Inggris muncul pencatatan tenaga kerja produksi karena sudah banyak muncul revolusi industri di situ. Awal mulanya revolusi industri tetapi masih menggunakan tenaga manusia ya. Kemudian pencatatan jenis dan kualitas barang produksi. Sistem perdagangan sudah mulai muncul mata uang sehingga sudah cukup berkembang dan ada pencatatan harga jual termasuk metode pasar yang digunakan pada saat abad ke-15. Pada abad ke-18 di sini baru ditetapkan sebagai adanya revolusi industri yang pertama di Inggris, di mana sudah ada perubahan perekonomian dari yang namanya ekonomi agraris atau agraria, ekonomi pertanian, menjadi ekonomi industri, di mana tenaga kerja digantikan oleh tenaga mesin, dan muncullah pencatatan akuntansi biaya untuk industri. Bergeser ke abad 19 dan abad 20 atau mendekati abad milenium, muncullah namanya praktek audit keuangan yang lebih spesifik di sektor publik adalah untuk dana pemerintah. Nah, untuk membandingkan komparasi antara sektor publik dan pemerintahan, lebih sering terlihat sama gitu ya, tapi sebetulnya mereka punya beberapa fungsi yang berbeda. Nah, fungsinya di sini ada terkait dengan pencatatan pemasukan dan pengeluaran keuangan.
baik sektor publik maupun pemerintahan punya skop atau area yang agak berbeda. Jenis transaksi dan pembelanjaan juga berbeda. Ringkasan transaksi keuangannya pun tidak sama, ya. Pelaporan tanggung jawab keuangannya itu berdasarkan peraturan perundang-undangan, ya. Namun yang satu berdasarkan akuntansi keuangan, yang satu berdasarkan akuntansi pemerintahan. Termasuk juga informasi keuangan yang disajikan oleh dua area ini. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas sedikit mengenai akuntansi pemerintahan di Indonesia ya, karena nantinya kita akan mulai masuk lebih mendalam mengenai pemerintahan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, pemerintahan di Indonesia atau akuntansi pemerintahan di Indonesia dibagi dalam ruang lingkup ada 3 ya. Dari struktur pemerintahannya, baik dari pusat dan daerah punya mekanisme sendiri-sendiri, ada sifat dan sumber daya yang digunakan, khususnya dari sumber daya manusia, dan yang terakhir terlibatnya proses politik di dalam akuntansi pemerintahan. Nah, ini juga yang membedakan antara sektor publik dengan pemerintahan. Meskipun tujuannya sama-sama untuk memajukan kesejahteraan, tetapi kalau di pemerintahan kita mengenal adanya proses politik. Sedangkan untuk keuangan negara, ya, dari catatan saya kita punya 2 era. Era yang pertama adalah era yang lama, yaitu diawali pada saat kita masih dijajah Belanda tahun 1864 ya. Muncul sebuah organisasi yang namanya ICW. Nah, ICW ini semacam Bank Indonesia atau semacam organisasi yang mengelola keuangan ya, tetapi dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda. Baru dikeluarkanlah Undang-Undang mengenai Perbedaan Negara yang pertama itu tahun 45 ketika Indonesia merdeka. Kemudian bermuncullah perusahaan negara ya dimulai dari tahun 69 atau yang lebih sekarang kita kenal dengan namanya BUMN. Beralih ke era yang baru atau era reformasi ya setelah pemerintahan Orde Baru selesai, berubahlah aturan-aturan keuangan sehingga dimunculkanlah Undang-Undang Keuangan Negara yang terbaru sekitar tahun 2003 dan 2004 yang diawali dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003. Ya, itu pemerintahan Bapak Habibie ya tahun 2004, 2003-2004. Kemudian untuk otonomi daerahnya mulai muncul di tahun 2004, di mana sudah diizinkan untuk pemerintah daerah boleh mengatur keuangannya sendiri, tidak harus terpusat. Nah, untuk melengkapi otonomi daerah ini, ya, atau Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, maka dibuatlah peraturan pemerintah yang sifatnya tidak mengikat untuk pembentukan BLU, Badan Layanan Umum, dan BLUD, Badan Layanan Umum Daerah, itu di antara tahun 2005 sampai 2006. Jadi di 2 tahun tersebut muncullah aturan mengenai mekanisme pembentukan BLU maupun BLUD, termasuk teknis pekerjaannya. Sampai akhirnya ditetapkan yang namanya Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP dari awalnya tahun 2010 sebagai edisi yang pertama sampai yang terakhir kita mengenal revisinya yaitu tahun 2019. Nah, dari sisi keuangan negara, ada 4 prinsip pengelolaan yang sampai saat ini masih dipegang. Yang pertama adalah keuangan negara itu harus akuntabel atau ada sisi akuntabilitas. Yang kedua harus terbuka, artinya masyarakat umum boleh akses kapanpun ya, setiap saat. Harus ada mekanisme pemberdayaan, baik yang terjadi di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, khususnya untuk pemberdayaan ekonomi. Dan yang terakhir harus diperiksa atau adanya prinsip pengelolaan untuk pemeriksaan keuangan. Nah, yang sedang hits saat ini adalah dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu mengenai akuntansi desa, yang mulai digalakkan oleh Pak Jokowi, di mana desa dianggap sebagai kesatuan unit yang sebetulnya bisa mandiri. Sehingga di sini ada 2 informasi utama yang perlu kita pelajari, yaitu siapa sih pengguna informasi akuntansi desa. Dari catatan saya, menurut undang-undang ini ada 4 pihak. Yang pertama adalah masyarakat desanya sendiri. Mereka perlu tahu uang desa mereka itu dipakai untuk apa. Yang kedua adalah perangkat desa, karena mereka yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga sebagai pengguna informasi, karena mereka yang pertama kali menggulirkan dana desa, yang diawali dari 1 miliar, kemudian berkembang terus sampai saat ini bisa lebih dari 6 miliar per tahun ya. Kemudian sebagai bentuk pertanggungjawaban, desa akan membentuk laporan keuangan desa, ya, atau yang kita kenal dengan APBDes atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Nah, isinya laporan keuangan desa ini ada 4 bagian. Yang pertama adalah ada anggaran, kemudian ada
buku kas, buku pajak, dan buku bank, dan kemudian ditutup dengan namanya laporan realisasi anggaran. Nah, laporan realisasi anggaran inilah yang dijadikan proforma bagi desa, apakah mereka mampu mengelola keuangan dengan baik atau tidak, berdasarkan anggaran yang sudah dibuat dan disandingkan dengan realisasi yang terjadi di lapangan. Baik, demikian informasi yang perlu disampaikan atau materi yang perlu kita sampaikan untuk sejarah akuntansi publik hari ini. Terima kasih.